Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan tentang perkembangan media komunikasi. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Aprilia Yulisti dari Fakultas Ilmu Komunikasi dan kampus saya di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Sebelum saya menjelaskan tentang perkembangan media komunikasi, di sini ada tentang komunikasi. Apa yang dimaksud dengan komunikasi? Komunikasi suatu interaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam hal menyampaikan informasi melalui suatu media dengan tujuan untuk mendapatkan respon atau tanggapan. Dilanjut dengan struktur komunikasi. Di sini ada pengirim atau disebut dengan komunikator, adalah unsur yang menyampaikan pesan kepada seseorang atau sejumlah orang. Kemudian encoding atau disebut dengan penyandian adalah sebuah proses pengalihan pikiran ke dalam bentuk lambang. Lanjut, itu decoding adalah proses saat komunikator menyampaikan makna pada lambang yang ditetapkan komunikan. Kemudian message atau pesan ialah seperangkat lambang yang mempunyai makna yang disampaikan oleh komunikator. Gangguan atau disebut noise ialah direncanakan namun terjadi selama proses komunikasi dan menyebabkan komunikan menerima pesan yang berbeda dalam komunikator. Lanjut dengan penerima atau receiver, dan akhirnya direspon. Respon ini merupakan sebuah tanggapan atau reaksi dalam komunikan setelah menerima pesan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang perkembangan media komunikasi. Zaman surat menyurat, pada masa dahulu masyarakat memanfaatkan burung merpati sebagai media favorit pengirim pesan. Pada masa sekarang, surat atau pesan mudah untuk dilakukan seperti melalui SMS, Telegram, WhatsApp, dan lain-lain. Kemudian, zaman telegraf. Telegraf merupakan alat untuk mengirim dan menerima pesan dari jarak jauh. Untuk keperluan peperangan, media ini sangat diperlukan agar pesan rahasia tetap terjaga. Dilanjut, zaman telepon. Penemuan telepon dipicu oleh permintaan penggunaan telegraf yang semakin berkembang dan meningkat. Penemuan telepon membawa kita pada penemunya, yakni Antonio Meucci. Berkat pria berkebangsaan Italia ini, manusia dapat saling berkomunikasi dimanapun dan kapanpun. Telepon di zaman dahulu masih menggunakan kabel dengan tombol nomor berbentuk bundar rotary dial. Seiring berjalannya waktu, bentuk dan fungsi telepon mengalami perubahan yang signifikan. Kemudian dilanjut, zaman mobile chat messenger. Hampir sama seperti pesan instan, namun diaplikasikan ke dalam sebuah handphone atau smartphone yang berteknologi tinggi. Ini bisa menggantikan penggunaan layanan SMS yang lebih komplit disertai dengan fitur-fitur menarik dan notifikasi. Di sini saya sedikit menjelaskan tentang sejarah majalah. Majalah pertama di dunia yaitu Buriti diterbitkan pada tahun 1704 oleh Daniel. Majalah terbit setelah surat kabar. Sebagaimana surat kabar, sejarah majalah diawali dari negara-negara Eropa, khususnya Inggris, dan di benua Amerika diwakili oleh Amerika Serikat. Ukuran kertas majalah biasanya seperempat
ukuran kertas koran. Ada juga yang ukuran setengah quarto atau folio yang dikenal dengan sebutan majalah mini atau mini magazine. Saya akan menjelaskan jenis-jenis majalah. Yang pertama, majalah anak-anak yang berisi bahan bacaan yang menjadi perhatian dan sesuai dengan tingkat kecerdasan anak-anak. Kedua, majalah remaja, yaitu mengetengahkan permasalahan remaja dan masalah-masalah lain yang diminati kaum muda, biasanya menggunakan bahasa populer yang khas berlaku di kalangan mereka. Ketiga, majalah sari tulisan, yaitu memuat ringkasan karangan dari berbagai penerbitan sebagai petunjuk singkat bagi peminat yang memerlukan tahun bacaan yang luas. Ketiga, majalah bergambar, memberikan tempat yang dominan kepada foto dari gambar, sedangkan reportase dan karangan biasanya ditulis secara singkat. Keempat, majalah berita memuat reportase dan ulasan tentang peristiwa dan masalah aktual seperti majalah bisnis dan ekonomi, mengutamakan reportase dan artikel mengenai masalah-masalah perdagangan. Kelima, majalah budaya, yaitu memuat artikel tentang masalah kebudayaan seperti budaya Jaya, Indonesia, konservasi, pujangga baru. Yang keenam, majalah film berisi ulasan dan laporan. Majalah hiburan syarat dengan karangan berita ringkas. Selanjutnya saya jelaskan jenis-jenis majalah. Yang pertama, majalah anak-anak. Majalah anak-anak berisi bahan bacaan yang menjadi perhatian dan sesuai dengan tingkat kecerdasan anak-anak. Kedua, majalah remaja, yaitu mengetengahkan permasalahan remaja dan masalah-masalah lain yang diminati kaum muda, biasanya menggunakan bahasa populer yang khas berlaku di kalangan mereka. Ketiga, majalah sari tulisan, yaitu memuat ringkasan karangan dari berbagai penerbitan sebagai petunjuk singkat bagi peminat yang memerlukan bahan bacaan yang luas. Ketiga, majalah bergambar, memberi tempat yang dominan kepada foto dari gambar, sedangkan reportase dan karangan biasanya ditulis secara singkat. Keempat, majalah budaya, memuat artikel tentang masalah kebudayaan. Kelima, majalah hiburan, yaitu syarat dengan karangan berita ringan semata-mata untuk menghibur pembaca menjadi senang. Keenam, majalah humor, memuat tulisan dan ilustrasi jenaka seperti kartun dan komik yang menggelikan hati. Ketujuh, majalah keagamaan, yaitu memusatkan perhatian pada masalah keagamaan serta masalah pendidikan dan kemasyarakatan yang juga diulas dari sudut pandang agama. Kedelapan, majalah olahraga, memuat artikel dan berita tentang olahraga. Kesembilan, majalah sastra, yaitu membahas masalah serta perkembangan kesastraan, memuat karya sastra seperti puisi, cerita pendek, dan novel selain resensi buku sastra. Kesepuluh, majalah umum berisi karangan yang diminati oleh kalangan pembaca seluas mungkin. 11, yaitu majalah wanita yang memuat karangan mengenai soal-soal kewanitaan seperti masalah karir bagi bekerja wanita, resep makanan, pakaian, dan kehidupan keluarga. 11, majalah Tempo adalah majalah berita penipuan Indonesia yang umumnya meliput berita dan politik yang diterbitkan oleh Tempo Media Group. Majalah ini merupakan majalah pertama yang tidak memiliki afiliasi dengan pemerintah. Akhiri kejayaannya di era global ini,
Dikarenakan minat masyarakat yang lebih memilih media digital, memang tak bisa dipungkiri, kita hidup di mana suatu hal dapat cepat berubah dengan hal yang baru. Jika hal tersebut memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan hal yang lain, atau postmodern. Terima kasih, segitu aja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.